bro, ketemu lagi dengan Bro PDW Samdog. Sekarang kita akan membahas sepak bola Portugal dengan judul Portugal Navigadores de Europa atau The Navigator of Europe. Oke, untuk sepak bola seperti biasa merupakan salah satu permainan paling populer di negara Portugal. Mereka biasanya menyebutnya dengan football atau ya pakai O gitu, football gitu. Nah, saya akan coba menjelaskan awal sejarah sepak bola Portugal sampai era modern saat ini. Untuk sepak bola di Portugal berakar pada akhir abad ke-19 ketika olahraga tersebut diperkenalkan ke negara tersebut oleh siapa lagi kalau bukan dari ekspatriat Inggris atau UK dan juga pelajar Portugis yang pernah belajar di Inggris, di mana para peminat awal dari sepak bola ini meletakkan dasar bagi apa yang kemudian menjadi aspek budaya Portugal yang nanti akan menjadi darah daging atau mendarah daging dalam sebutan football tersebut. Orang-orang ini membawa kembali semangat mereka terhadap permainan, di mana meletakkan dasar dan perkembangan dan juga pertumbuhannya di Portugal. Pertandingan sepak bola pertama tercatat di Portugal pada tahun 1875 antara tim Inggris dan Portugis itu di kota Porto. Nah, di mana pertemuan awal ini memicu minat terhadap olahraga ini di kalangan penduduk lokal yang mengarah pada pembentukan klub dan tim sepak bola yang ada di negara tersebut. Salah satu klub sepak bola paling awal yang terdokumentasi di Portugal itu di tahun 1888 dibuat oleh pedagang Inggris di kota Porto, dikenal dengan nama Porto Cricket and Lawn Tennis Club. Nah, masih berbentuk klub olahraga kriket dan juga tenis lapangan gitu. Nah, organisasi ini awalnya berfokus pada tadi kriket dan tenis, tapi lambat laun mereka fokus di dunia sepak bola. Lalu berpindah ke kota Lisbon atau di ibu kotanya, sepak bola mulai mendapatkan popularitas dan juga mulai hadir atau lahir gitu ya, klub sepak bola pertama di Portugal itu disebut dengan Football Club Lisbonense. Itu pada tahun 1888. Klub ini memainkan peran penting dan mempromosikan sepak bola khususnya di kota Lisbon dan mungkin nanti akan menyebar ke Portugal. Dan ini diinisiasi oleh namanya Abel Ferreira. Itu dikenal sebagai bapak sepak bola Portugis, di mana Abel Ferreira ini berperan penting memperkenalkan dan mempopulerkan sepak bola di Portugal. Lalu pada awal abad ke-20 juga ia yang tadi mendirikan Football Club Lisbonense, lalu juga membantu mendirikan Asosiasi Sepak Bola Lisbon pada tahun 1910. Lalu selain itu juga ada nama lainnya yaitu Manuel de Conceição Afonso. Ini sering disebut sebagai Manuel Afonso. Dia adalah salah satu sosok pionir sepak bola Portugal juga, di mana dia ikut membidani lahirnya FC Lisbonense dan juga memainkan peranan penting terkait sepak bola di Lisbon. Kemudian pada pergantian abad atau di abad 20 awal itu sepak bola menjadi olahraga yang populer dan juga klub-klub lain mulai bermunculan di kota-kota besar dan ya nggak juga kota besar itu ya, di beberapa kota kecil pun mulai tumbuh dan pertumbuhan olahraga ini lalu difasilitasi dengan pembentukan asosiasi sepak bola regional. Jadi ya klub kecil muncul, ada asosiasi yang melindunginya atau melingkupinya itu di regional dan juga asosiasi nasionalnya gitu. Nah, ini diinisiasi juga oleh Jose Alvalade. Jose Alvalade ini adalah seorang fans sepak bola gitu ya, tapi senang untuk mengorganisir sehingga dia mulai juga melahirkan nama klub itu namanya Sporting Clube de Portugal atau lebih sekarang dikenal dengan Sporting Club Lisbon atau Sporting Lisbon pada tahun 1906. Nah, tujuannya apa? Untuk menciptakan klub ini tidak hanya mempromosikan sepak bola tapi juga hidup sehat untuk para anggota klub tersebut. Lalu pada tahun 1914 mulai Federasi Sepak Bola Portugal itu didirikan. Nah, ini mulailah tonggak penting sejarah organisasi sehingga mulai mengelola dan menata bahwa Portugal ini memiliki asosiasi yang resmi dan juga mengawasi olahraga dari tingkat nasional gitu. Lalu pada awal abad ke-20 klub sepak bola juga yang tadi mulai bermunculan dan juga mulailah adanya klub saingan bernama Casapia AC dan juga Sporting Lisbon tadi yang ikut membidani terbitnya atau lahirnya FPF atau Football Portugal Federation. Salah satu momen penting dalam sejarah sepak bola Portugal itu terjadi pada tahun 1921, di mana dengan berdirinya Campeonato de Portugal atau kejuaraan Portugal itu salah satu turnamen sebelum dari Liga Primeira sekarang itu menandai dimulainya sepak bola yang terorganisir secara tingkat nasional, di mana Porto keluar menjadi juara yang pertama. Lalu dekade-dekade berikutnya itu menyaksikan sepak bola Portugal itu tumbuh dan kembang, gimana klub-klub juga memperluas jangkauan dan juga pengaruhnya baik di lokal juga internasional. Nah, tahun 60-an juga terkenal ya, tahun 61 62 itu terkenal namanya Bela Goodman, itu salah satu pelatih asal
Hungaria, dia mulai membawa Benfica mulai bertaji di Eropa dengan membawa juara 6-1 dan 6-2. Tapi Bela Gutmann juga memiliki kisah yang unik yang pernah saya bahas di Weekend Vibes ini. Silakan mampir untuk melihat cerita tentang Bela Gutmann gitu. Langsung maju ke tahun 1980-an di mana Portugal juga menyaksikan kebangkitan dari generasi emas Portugal, di mana beberapa pemain berbakat mulai lahir, di antaranya ada Fernando Chalana, kemudian Rui Hordao, ada Manuel Fernandes. Nah, di mana periode ini juga melihat Portugal lolos kejuaraan Eropa atau UEFA untuk pertama kalinya pada tahun 1984 dan mereka sempat mencapai semifinal. Ini generasi emas yang pertama di Portugal. Lalu tahun 90-an juga lahir juga nih generasi emas yang kedua lah intinya ya. Nah, itu dipelopori oleh pemain seperti Luis Figo, kemudian Rui Costa, Fernando Couto, dan juga kehebatan sepak bola Portugal mencapai tingkatan baru di mana para pemain ini mengasah keterampilan mereka di Akademi Muda Portugal dan mencapai prestasi di kancah internasional. Kenapa? Karena tim atau generasi emas tahun 90-an ini mereka berhasil memenangkan kejuaraan pemuda atau World Cup Junior ya, Piala Dunia Junior tahun 91, dan Portugal dulu dilatih oleh Carlos Queiroz dan berhasil membawa pulang Piala Dunia Junior tersebut. Nah, itulah generasi emas kedua di Portugal. Nah, setelah era generasi emas itu barulah tahun 2000-an atau itu mulailah pada dekade 2010-an mulailah lahir bintang-bintang baru seperti Cristiano Ronaldo yang mulai perjalanan sepak bolanya wilayah Madeira itu di wilayah otonomi tadi dan bergabung dengan Akademi Sporting Club Lisbon. Lalu di tahun 2000-an FC Porto juga pernah memenangkan Liga Champions di UEFA, waktu itu masih dilatih oleh Jose Mourinho di 2004 dan mengangkat piala UEFA Champions. Lalu di Euro 2004 Portugal juga sebagai tuan rumah, namun harus kalah di final oleh Yunani, yaitu capaian paling tinggi Portugal di Euro 2004. Lalu pada tahun 2010-an sepak bola Portugal terus berkembang pesat dengan Porto, Benfica, Sporting Lisbon menikmati beberapa kesuksesan itu ya, baik di kompetisi domestik ataupun di Eropa, di mana di momen puncaknya itu ternyata di 2016 di mana Portugal akhirnya bisa mengangkat Piala Eropa yang dimotori oleh ikon mereka Cristiano Ronaldo gitu. Oke, untuk si timeline sejarah sepak bola yang ada di Portugal dari awal perkenalannya sehingga yang terakhir dia mengangkat piala di 2016. Lalu stadion apa saja sih yang dipakai sebagai home dari Portugal sendiri? Nah, sebenarnya mereka juga banyak stadion-stadion yang standar internasional dan memang layak lah ya untuk dipakai oleh tim nasional. Hanya saja beberapa stadion yang sering dipakai itu adalah Stadio do Dragão, itu kandang dari Porto, kemudian ada José Alvalade, itu Sporting Lisbon, dan juga Estadio da Luz darinya Benfica. Itulah 3 stadion yang sering dipakai oleh tim nasional Portugal. Untuk prestasi Portugal, nah untuk di Piala Dunia dia belum pernah mengangkat Piala Dunia. Lalu posisi terbaik mereka ada di posisi 3 itu di tahun 66, waktu itu dimotori oleh Eusebio. Lalu posisi keempat di tahun 2006. Lalu untuk di Piala Dunia Junior, nah ini mungkin yang agak sedikit dibanggakan gitu karena dia sempat menjadi juara Piala Dunia Junior di tahun ini 1991. Lalu untuk di Euro dia sudah pernah juara 1 kali itu di tahun 2016. Lalu untuk di Olimpiade posisi terbaiknya itu dia pernah mencapai atau mengangkat atau dikalungi medali perak atau juara 2 pada tahun 2004. Lalu untuk Piala Konfederasi juga belum tercatat mereka pernah memenangkan Piala Konfederasi. Untuk pemain-pemain yang terkenal itu ada yang paling terkenal di tahun 60-an itu ada Eusebio, lalu Cristiano Ronaldo sekarang, Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Deco, Ricardo Carvalho, Paulo Futre, Paul Pinto, Vitor Baía, Nuno Gomes, Jorge Costa, Fernando Chalana, José Aguas, Humberto Cuyo, Manuel Fernandes. Lalu untuk caps terbanyak dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 205 caps, lalu disusul oleh Joao Moutinho dengan 146 caps, dan disusul oleh Pepe 134 caps. Untuk gol terbanyaknya masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo karena dia masih aktif bermain, lalu disusul oleh Pauleta dengan 47 gol. Nah, ini lumayan jomplang gitu ya, dari 128 Cristiano Ronaldo, Pauleta 47, lalu Eusebio 41. Nah, mungkin butuh talenta-talenta baru yang lebih segar dan lebih beringas untuk bisa menyusul Cristiano Ronaldo di 128 gol
untuk tim nasional Portugal. Untuk rival internasionalnya, Portugal itu memiliki rival dengan Spanyol karena alasannya itu persaingan antara Portugal dan Spanyol yang dikenal sebagai Derby Iberia, di mana berasal dari kedekatan geografis dan kesamaan sejarah antara kedua negara. Kemudian Portugal dan Spanyol juga memiliki persaingan yang sudah berlangsung sejak lama gitu ya, bahkan berabad-abad lalu gitu, dalam hal atau dalam konteks sejarah, di mana ini menambahkan bumbu-bumbu rivalitas itu sendiri gitu. Untuk tokoh kuncinya itu ya jelas Cristiano Ronaldo dan Sergio Ramos gitu, sebagai kapten dari dua negara ini. Lalu rivalitas dengan Brazil, di mana alasannya ya sama, persaingan antara Portugal dan Brazil dipicu oleh ikatan sejarah karena Brazil adalah koloni Portugal, di mana sejarah ini juga dipadukan dengan tradisi sepak bola yang di mana Brazil lebih menonjol untuk si sepak bola karena mereka pernah menjuarai 5 kali Piala Dunia, sedangkan Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia gitu. Masa penjajah kalah oleh yang penjajah? Itulah bumbu-bumbu dari Brazil lawan Portugal. Kemudian ada juga Argentina, di mana Argentina ini ya persaingan antara Portugal dan Argentina memang berakar dari persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mungkin kurang lebih itulah 3 rivalitas internasional yang dimiliki oleh tim nasional Portugal. Lanjut ke jersey Portugal atau warna dari jersey Portugal. Nah, warna dari jersey Portugal ini umumnya gitu ya merah atau hijau, kadang yang diambil dari ya apalagi bukan dari bendera nasionalnya Portugal itu sendiri. Dimana jersey ini biasanya menampilkan garis-garis vertikal, horizontal, apapun silang. Nah, pokoknya kombinasi antara kedua warna tersebut. Dimana warna-warna ini melambangkan tadi identitas Portugal, dimana dengan bangga dikenalkan oleh para pemain yang memakainya. Lalu ada juga lambang-lambang, di mana lambang itu ya lambang federasi tadi FPF atau Federasi Sepak Bola Portugal, dan juga lambang Portugal sendiri, di mana fitur perisai ini hampir sama lah ya dengan konsep bendera mereka. Ada 5 perisai biru dan sebagainya. Kemudian yang jelas itu ada namanya Etsucheon, ini mewakili 5 Raja Mur yang dikalahkan oleh Raja Portugal. Itu asumsi dari bagaimana sih perisai atau lambang yang ada di bendera Portugal itu sendiri. Lalu untuk julukan dari Portugal sendiri, julukannya adalah A Seleção das Quinas, dimana kalau diterjemahkan jadi orang-orang terpilih untuk 5 perisai atau orang-orang terpilih untuk Etsucheon. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini kan perisai ya, perisai yang ada di warna yang ada di jersey-nya. Jadi Seleção itu ya orang-orang terpilih atau timnas lah, tim nasionalnya yang terpilih untuk bermain untuk Portugal. Lalu julukan ini mengacu pada tadi 5 perisai biru dan perisai kecil tergambar pada bendera nasional Portugal, karena Quinas itu artinya 5 ya, jadi kan ada 5 perisai. Nah, A Seleção de Quinas itu untuk si tim nasional Portugal. Lalu untuk sistem liga dan kompetisi di Portugal, untuk kisah sepak bola Liga Portugal ini berlangsung selama lebih dari 1 abad dan ditandai oleh semangat, dedikasi, dan bakat para pemain, pelatih, dan juga penyelenggara liga yang membentuk Liga Portugal ini sendiri gitu. Nah, saya akan coba jelaskan timeline sejarah bagaimana Liga Portugal ini ada hingga sekarang. Oke, ini dimulai pada tahun 1888, di mana sepak bola tadi mulai mendapatkan popularitas di Portugal. Terbentuknya sepak bola atau klub sepak bola pertama yang disebut dengan Football Club Lisbonense, ini didirikan tadi oleh Abel Herrera. Kemudian 1902 Asosiasi Sepak Bola Lisbon atau Associação de Futebol di Lisboa itu mulai didirikan dan menyelenggarakan kompetisi khusus di wilayah Portugal, tapi resmi di wilayah Portugal atau di wilayah Lisbon gitu. Terus 1906 José Alvalade itu mendirikan Sporting Club de Portugal atau Sporting Lisbon, dan maju lagi ke 1910 Republik Portugal mulai didirikan, dan ini mendirikan atau menjadikan lingkungan yang aman bagi sepak bola di sana. Lalu 1914 FPF atau Federação Portuguesa de Futebol atau FPF didirikan dan menjadi administrator dari liga-liga yang ada sebelum FPF ini didirikan. Lalu 1914 sampai 1921 dimulainya Campeonato de Portugal, itu pendahulu dari Liga Primeira yang berfungsi sebagai yaitu kompetisi tertinggi lah ya di negara Portugal saat itu. Loncat ke 1934, Liga Primeira mulai didirikan sebagai liga sepak bola papan atas di Portugal, dan musim perdana menampilkan 8 tim, hanya 8 tim ya. Pertama itu ada Belenenses, Benfica, Carcavelinhos, Estoril Praia, FC Porto, Maritimo, dan Sporting Lisbon. Dan ada satu lagi, Vitória de Setúbal. Nah, di mana FC Porto menjadi juara edisi pertama tersebut. Lalu tahun 1934 sampai 1940, Benfica mulai mendominasi kejuaraan-kejuaraan liga di Portugal dan menangkan 3 gelar berturut-turut dari Liga 6 sampai 38. Tahun 40-an mulai Sporting Lisbon sebagai kekuatan yang dominan sepak bola Portugal dan menangkan gelar liga sebanyak 10 tahun selama dekade tersebut lah. Lalu tahun 44, Primeira Divisão atau Primeira Liga itu yang mulai menambah dan berkembang jadi 10 tim atau menambah 2 klub. Lalu kurun waktu 46 sampai
54 itu Benfica mendominasi dari Liga Portugal dan memenangkan 5 gelar secara beruntun dalam 9 tahun periode tersebut. Lalu tahun 54 Belenenses menjadi klub pertama di luar tadi tiga besar tuh kadang sering disebut Benfica, Porto, dan Sporting Lisbon. Nah, di luar tiga besar ini kadang kalau menjadi juara itu menjadi hal yang unik gitu. Nah, tahun 54 Belenenses mulai juara, lalu tahun 60-an tiga besar ini terus menjadi juara, itu saingan terus oleh Benfica, Porto, dan Sporting Lisbon. Nah, lalu tahun 72 Liga Primeira ditambah lagi 6 tim jadi 16 tim. Maju ke 80-an FC Porto di bawah asuhan Jose Mario Pedroto dan kemudian Arthur Jorge muncul sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola Portugal dan memenangkan banyak liga di Eropa. Lalu tahun 90-an Benfica dan Porto melanjutkan persaingan mereka di liga atau di domestik, dan juga Sporting Lisbon mulai mengganggu dominasi dari Benfica dan Porto. Lalu 2010-an Benfica juga pernah mendominasi Liga Portugal, dan terakhir di 2020-an Liga Primeira tetap masih dikuasai oleh tiga besar dan juga beberapa klub seperti Braga dan juga Boavista mungkin ya mulai naik dan mengganggu dominasi dari tiga besar tersebut. Untuk si piramida liga yang ada di Portugal itu ada sekitar mungkin 5-7 kali ya tingkatannya. Untuk yang pertama itu ada Primeira Liga atau disebut kadang Liga NOS karena tergantung dengan sponsornya ya. Kalau sekarang itu Premier Liga atau disebut dengan Liga NOS itu dimiliki oleh 18 klub atau diikuti 18 klub. Lalu turun ke bawah ada Liga Portugal 2, 18 klub. Ke bawah lagi ada Campeonato de Portugal, ke bawah lagi ada Campeonato Nacional de Seniores. Lalu di bawah lagi ada District and Regional Division. Ini lumayan banyak nih, ada puluhan District and Regional Division. Itulah piramida yang ada di Portugal. Untuk klub yang paling sukses di Portugal itu dipegang tetap oleh Benfica dengan 38 kali juara. Lalu untuk penampilan terbanyak itu dipegang oleh Manuel Fernandes, itu di 486 caps. Untuk gol terbanyaknya dipegang oleh Fernando Peirotio dengan 332 gol. Untuk kompetisi lainnya di luar Liga Primeira tadi, pertama ada Taça de Portugal. Itu Taça itu ya, Taça itu serupa cup gitu ya. Jadi Portugal Cup, lalu ada Taça de Liga, itu Liga Cup gitu, Cup Liga atau Piala Liga. Lalu ada Super Taça. Nah, Super Taça ini seperti Super Cup lainnya mempertemukan antara pemenang liga dengan Taça de Portugal, pertemukan dengan Super Taça. Itulah 3 kompetisi yang berada di luar Liga Primeira Portugal. Oke, lanjut kita akan coba membahas klub apa saja sih yang berlaga di Liga Primeira Portugal pada musim 2023-2024. Seperti biasa saya akan menyebutkan klubnya, berasal dari kota mana, memiliki stadion apa, julukannya apa, dan pemain yang terkenalnya siapa. Oke, kita mulai dari Arouca. Arouca ini mewakili kota Arouca, memiliki kandang di Municipal de Arouca. Julukannya Arouquenses atau ya orang-orang Arouca. Pemain yang terkenalnya ada Nuno Culio, Nuno Valen, David Simão, Mateus, Jorge Felipe. Lalu lanjut ke Benfica, itu mewakili kota Lisbon, memiliki Stadion da Luz atau Estadio da Luz atau apa ya, Stadion of Light. Da Luz itu cahaya gitu. Lalu untuk julukannya Aguias atau Eagles karena memang lambangnya adalah elang gitu. Pemain yang terkenalnya ada Eusebio, Mario Coluna, Antonio Simões, Luis Sau, Jonas, Rui Costa, dan Niklas Feher. Lanjut ke Boavista. Boavista ini berada di kota Porto, memiliki stadion bernama Estadio do Bessa. Lalu untuk si julukannya adalah Os Axadrezados. Untuk si pemain yang terkenalnya ada Vitor Gomes, ada Petit, ada Bosingwa, dan Federico Rosa. Lanjut ke Braga. Braga ini di kota Braga, kemudian memiliki stadion di Municipal de Braga. Lalu untuk julukannya adalah Os Arsenalistas atau The Arsenal. Lalu untuk pemain yang terkenalnya ada Silva, Alan, Ricardo Horta, Paulinho, dan Raul Silva. Lalu lanjut ke Casabia, ini salah satu klub tertua juga di Portugal. Dia mewakili kota Lisbon, memiliki stadion di Municipal de Rio Maior. Lalu untuk julukannya adalah Os Gansos atau The Swans atau angsa gitu ya. Lanjut ke Chaves, mewakili kota Chaves, memiliki stadion Municipal Manuel Branco Teixeira. Lalu untuk julukannya itu ada Os Paientes atau Transmontanos. Untuk pemain yang terkenalnya ada Nelson Lenyo dan Mateus Pereira. Lanjut ke Estoril. Estoril ini mewakili kota Estoril, memiliki stadion Antonio Coimbra de Mota. Lalu julukannya adalah Os Canariños atau The Little Canary atau Kenari ya karena bajunya kuning juga ya kalau salah. Untuk pemain yang terkenalnya Stefan Vitoria dan Kleber. Lanjut ke Estrela de Amador, itu mewakili kota Amadora, memiliki stadion di Estadio José Gomes. Lalu untuk julukannya Os Tricolores karena ya dia memiliki 3 warna yang berbeda. Pemain yang terkenalnya
Fernando Chalana, Nuno Viveiros, lalu ada Famalicão. Famalicão ini mewakili kota Vila Nova de Famalicão, memiliki stadion di Municipal 22 Junho, lalu julukannya Os Famalicenses atau The Famalicão lah gitu. Untuk pemain yang terkenalnya ada Gustavo Assunção, Ruben Lameiras, dan Diego Gonçalves. Lanjut ke Varense, mewakili kota Faro, memiliki stadion di Estadio de São Luís, memiliki julukan Os Leões de Faro atau The Lion of the Faro atau singanya kota Faro. Itu satu pemain yang terkenalnya ada Ryan Gold, Fabricio Isidoro, dan Miguel Aucheria. Oke, lanjut ke Gil Vicente. Nah, Gil Vicente ini mewakili kota Barcelos, memiliki Estadio Cidade de Barcelos. Lalu julukannya adalah Os Gilistas, karena ada Gil, itu dari Gil. Pemain yang terkenalnya ada Barbosa, Hugo Vieira, Claude Gonçalves, dan Samuelino. Oke, lanjut ke Moreirense. Moreirense ini mewakili kota Moreira de Conejos. Untuk stadionnya adalah Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Untuk julukannya adalah Moreirenses, karena mewakili kota Moreiren. Lalu pemain yang terkenalnya ada Chiquinho, Arsenio, Fabio Pacheco, David Teixeira, dan Felipe Suarez. Lanjut ke Portimonense, itu mewakili kota Portimao, memiliki stadion di Estadio Municipal de Portimao. Julukannya adalah Os Algarvios atau The Algarve, karena mereka dari wilayah Algarve. Lalu pemain yang terkenal ada Soya Nakajima, Fabricio, dan Beto. Oke, lanjut ke Porto. Mereka mewakili kota Porto, memiliki stadion Do Dragão atau The Dragon, karena julukan mereka pun adalah Os Dragões atau The Dragons. Untuk pemain yang terkenalnya ada Jose Aguas, Fernando Gomes, Vitor Bahia, Hulk, Paul Moutinho, dan Alex Telles. Lalu lanjut ke Rio Ave. Rio Ave ini mewakili kota Vila de Corriere. Lalu stadionnya ada Estadio dos Arcos. Julukannya adalah Real Vistas. Untuk pemain yang terkenalnya ada Nuno Espirito Santos, Jose Gomes, Tarantini, Gelson Dalla, dan Fabio Coentrão. Lanjut ke Sporting Club Portugal de Lisbon. Dia mewakili kota Lisbon. Memiliki stadion Estadio José Alvalade. Julukannya adalah Os Leões atau The Lions, karena jersey atau logonya adalah singa. Lalu untuk pemain yang terkenalnya ada Fernando Perotteo, ada Manuel Fernandes, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Mario. Lanjut ada Vitória de Guimarães. Ini mewakili kota Guimarães. Lalu untuk stadionnya ada Estadio Afonso Henriques. Julukannya adalah Os Conquistadores atau The Conquerors atau penakluk gitu. Karena kalau salah di logonya pun ada Conquerors gitu, bahasa Vitória de Guimarães. Untuk si pemain yang terkenalnya ada Fernando Meira, ada Neno, Rui Vitória, Tiquinho Suarez, Rafinha, dan Marcus Edwards. Klub yang terakhir adalah Vizela. Vizela ini mewakili kota Vizela, memiliki stadion Estadio FC Vizela. Untuk julukannya adalah Os Vizelenses atau The Vizele. Lalu untuk pemain terkenalnya ada Albino, Pacheco. Itulah semua klub yang sekarang berlaga di Liga Primeira Portugal musim 2023-2024. Derby apa saja yang di Portugal? Nah, ternyata Portugal juga mewarisi beberapa derby gitu ya. Pertama ada Derby O Clásico. Nah, Derby O Clásico ini mempertemukan antara Porto dan Benfica. Nah, ini mungkin derby yang paling terkenal di sepak bola Portugal ya, karena menampilkan Porto dan Benfica sebagai klub yang paling sukses di Liga Portugal. Selanjutnya ada O Derby Eterno atau The Eternal Derby atau derby abadi, itu mempertemukan antara Sporting Club Portugal of Lisbon dengan Benfica Lisbon. Dua-duanya berasal dari kota Lisbon. Lalu ada Sporting Club
Portugal atau Sporting Lisbon melawan Porto. Nah ini jelas pertandingan antara ketiganya itu bahkan menjadi derby yang mungkin akan terus terjadi di Liga Portugal. Selanjutnya ada derby kecil, ini disebut Braga versus Vitória Guimarães, ini disebut O Derby do Minho. Nah ini ya karena berada di wilayah utara wilayah Minho. Lalu yang terakhir ada derby di Invicta, ini mempertemukan antara Boavista dengan Porto. Karena apa? Karena mereka dua-duanya berasal dari kota Porto. Itulah derby yang ada di Portugal. Ya, itulah akhir perjalanan kita ke negara Portugal kali ini, di mana sejarah negara yang tadi ya lumayan gitu kuat, juga berwarna dari masa semenjak zaman penjelajahan samudera atau Age of Exploration yang mengakibatkan terbukanya dunia baru hingga Portugal modern yang inspirasi daerah jajahannya di Amerika dan juga Afrika. Keberagaman, keceriaan masyarakat, serta gejolak politik dari kerajaan Portugal yang bersatu dan menaklukkan Spanyol hingga saat ini menjadi negara dengan tingkat ekonomi yang maju di wilayah Eropa yang mewarnai perjalanan negara ini dari masa ke masa. Kemudian dalam hal sepak bola, tim nasionalnya pernah mencatatkan hasil baik di Piala Dunia 1966 walaupun belum juara, dan hasil yang cukup baik di generasi Portugal 2000-an hingga memeluk Piala Eropa, di mana para klub sepak bola legendaris dan juga pemain Portugal selalu menghiasi sepak bola dunia dari Eusebio hingga Cristiano Ronaldo. Sekian jalan-jalan kita kali ini, kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik. Saya Samrok, terima kasih sudah menyaksikan Pro PDW Samrok episode Portugal kali ini. Thank you. Oke, untuk pemenang episode Portugal kali ini adalah ini. Nah, dia berhasil menjawab dengan detail. Nah, silakan hubungi admin atau bisa hubungi saya untuk mendapatkan hadiah dari Pro. Selamat.